Krakatau yang erupsi pada Sabtu malam menyebabkan gelombang pasang dan tsunami di Selat Sunda. Peristiwa yang terulang dari sejumlah peristiwa sebelumnya, khususnya pada tahun 1883. Berkali-kali anak Krakatau meletus termasuk sepanjang 2018 hingga pada 22 Desember sejak pukul 5 sore terjadi erupsi. Dan sekitar pukul 9.30 malam, pasang dan tsunami terjadi. Gelombang pasang dan tsunami akibat longsor di bawah laut mendorong air ke permukaan tanah, menyapu pesisir Lampung dan Banten. Yang kita fokuskan. Kemudian yang kedua, kita ke depan itu akan mencoba membangun atau menginstalasi tide gate di beberapa pulau kecil yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau, sehingga kalau itu terjadi peningkatan plank collapse ya, kemudian terjadi tsunami nih Mbak, sudah terjadi, kan ada impuls dari kalau kolom air terganggu, kemudian dia akan ada catatan. Dan itu akan kita desain bagaimana itu memberikan sistem peringatan dini dan nanti akan kita jadikan sebagai sistem peringatan dini. Jadi yang Perkenalkan, nama saya Reslina Tumangger dengan NIM 1803439. Jadi pada praktikum mitigasi bencana pesisir dan laut kali ini, kami dari kelompok 1 mengambil judul tentang tsunami yang terjadi di Selat Sunda. Jadi tsunami yang terjadi di Selat Sunda ini terjadi pada Sabtu malam pada tanggal 22 Desember pada tahun 2018. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan bahwa tsunami yang terjadi di Selat Sunda ini terjadi karena letusan atau longsoran dari Gunung Anak Krakatau. Gempa ini terjadi bukan karena gempa tektonik, melainkan terjadi karena aktivitas vulkanik dari Gunung Krakatau. Berdasarkan perubahan amplitudo yang secara signifikan, diketahui bahwa gelombang yang terjadi bukan air laut pasang, melainkan yang terjadi adalah tsunami. Jadi, upaya mitigasi yang dilakukan pada tsunami yang terjadi di Selat Sunda adalah menyediakan peralatan peringatan dini tsunami yang lebih memadai. Untuk lebih jelasnya bagaimana itu upaya mitigasinya, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Helda Diah Ananda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya mitigasi dari bencana yang telah terjadi, yaitu letusan Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami, di mana upaya yang dilakukan yaitu dengan membeli alat-alat deteksi warning system yang bisa memberi peringatan sejak dini kepada masyarakat. Contohnya, alat yang digunakan pada saat itu disebut dengan tide gate. Alat yang dipasang di pantai ini dapat mendeteksi gelombang dengan mengukur perubahan permukaan laut atau pasang surutnya air. Ada juga alat deteksi yang disebut dengan buoy. Tepat atau tidak tepatnya upaya mitigasi tersebut maka akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aan Akmal. Baiklah, menurut saya penggunaan teknologi tide gate dan buoy ini sudah sangat tepat, di mana di saat permukaan air laut naik, tide gate ini akan memberikan sinyal kepada daerah pesisir, dan sinyal ini akan memberikan peringatan dini tsunami jika terjadi tsunami tanpa adanya gempa. Perkenalkan, saya Mutiara Yani dengan NIM 180340048. Saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Penanganan risiko bencana dengan pembangunan fisik. Sebenarnya adalah penyadaran kepada masyarakat serta diberinya pelatihan kepada masyarakat agar dapat menghadapi bencana yang sewaktu-waktu akan datang. Baik, terima kasih. Menurut saya, adapun penambahan upaya mitigasi yang perlu diterapkan di daerah Selat Sunda tersebut, yang dimana tsunami yang sudah terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, dari dimana sudah saya simak daripada penjelasan Pak Daryono. Menurut saya penambahan upaya mitigasi yang perlu diterapkan di situ yaitu yang pertama, sarana prasarana untuk masyarakat daerah setempat itu perlu dipersiapkan sebelum terjadinya tsunami, dan yang kedua, badan BMKG dan badan geologi dapat mengkonfirmasi satu sama lain, yaitu BMKG dan badan geologi
lebih berperan aktif untuk melihat dan yang ketiga itu penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk memenuhi pemulihan prasarana dan sarana untuk daerah Selat Sunda yang terkena tsunami tersebut. Terima kasih.